Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya kelas 9. Kita kembali lagi bertemu dengan pembelajaran Al-Qur'an di pembahasan materi yang kedua. Kalau kemarin Pak Eko sudah memberikan materi pada pembahasan pertama, yaitu di video di YouTube yang Pak Eko beri judul tugas 1. Kita masih berbicara di bab 1 materi Al-Quran semester 1 kelas 9 ya. Ini Pak Eko lanjutkan di video yang kedua, yaitu nanti tugas 2 dari materi Al-Quran ini. Kalau kemarin di video yang pertama atau pembahasan pertama itu sudah Pak Eko sampaikan sampai pada pembahasan Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang itu membahas tentang sifat optimis yang harus dimiliki oleh kita semuanya sebagai umat Islam, apalagi anak-anak semuanya sebagai pelajar Muhammadiyah. Maka sikap optimis itu harus selalu tertanam di dalam diri kita. Selanjutnya pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini, Pak Eko sebelum masuk pada pembahasan yang lebih detail di Quran surat Az-Zumar ayat 53, sebelumnya Pak Eko sampaikan makna yang terkait dengan sifat optimis ya. Kalau optimis itu sudah jelas lah ya, bahwa optimis itu adalah percaya diri, kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan. Ketika kita punya cita-cita, maka sifat optimis itu penting sekali ditanamkan di dalam diri kita, untuk selalu percaya diri bahwa setiap hamba Allah, setiap makhluk Allah pasti akan dijamin keberlangsungan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ada di dunia ini ya. Sebelum masuk pada Quran surat Az-Zumar ayat 53, ini Pak Eko jelaskan dulu tentang sifat yang terkait dengan optimis, yaitu ada 2 yang mau diperhatikan. Yang pertama itu adalah ikhtiar atau usaha ya. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk menempuh jalan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku dalam bidang yang diusahakan, dengan disertai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usahanya itu atau cita-citanya itu berhasil dan tercapai. Pak Eko ulangi, makna dari ikhtiar itu adalah usaha ya, usaha yang sungguh-sungguh untuk menempuh jalan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku dalam bidang yang diusahakan, dengan disertai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usahanya itu berhasil atau cita-citanya tercapai ya. Ingat, tidak lain disertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu adalah perisainya umat Islam. Jadi di samping kita berusaha, tapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada satu sifat lagi terkait dengan optimis, yaitu tentang tawakal, karena ini nanti menjadi serangkaian pembahasan yang ada di Quran surat Az-Zumar, nanti ada surat An-Najm dan juga Ali Imran yang kemarin Pak Eko sampaikan ya. Sedangkan tawakal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersandar. Tawakal itu yang berasal dari bahasa Arab, artinya itu adalah bersandar. Secara istilah, tawakal itu artinya adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha yang maksimal ya. Yaitu sikap menyerahkan diri kepada Allah atau berserah diri kepada Allah
setelah kita itu melakukan usaha yang maksimal. Itulah makna dari tawakal. Nah, kalau kita belum berusaha dengan maksimal, ya tidak bisa kemudian kita pasrah apa adanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyerahkan diri apa adanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha dengan maksimal. Itu makna dari tawakal. Mengapa tawakal kepada Allah itu diperlukan? Ya, sangat diperlukan karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menentukan segala sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Ya, kita mau berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin, bahkan mencurahkan segala daya dan upaya, tetap keputusan itu ada di Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menguasai segalanya, termasuk kepada kita manusia. Jadi keputusan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan hasil dari usaha kita. Ya. Oleh karena itu, sikap tawakal ini sangat-sangat sekali dibutuhkan dalam upaya mewujudkan cita-cita kita yang sekarang mengarungi kehidupan di dunia ini. Ya. Anak-anakku, itulah ada pengertian sifat ikhtiar dan tawakal. Kita lanjut pada pembahasan Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ini yang berbicara tentang sikap optimis. Kemarin sudah Pak Eko jelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat Az-Zumar ayat 53. Dan juga sudah Pak Eko bacakan bunyi dari ayat tersebut. Pada pembahasan kali ini kita lanjutkan di Quran surat Az-Zumar itu kita akan bahas pada makna dari perkataannya ya. Kemarin sesuai dengan apa yang Pak Eko sampaikan akan dibahas makna dari perkata di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nah, sebelum ke situ, kemarin juga Pak Eko memberikan satu tugas, yaitu mencari atau menjelaskan salah satu hukum tajwid yang kemarin Pak Eko tugaskan, yaitu menjelaskan tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, itu nanti kita bahas di kelas ketika anak-anak semuanya berangkat atau jadwal berangkat ke sekolah. Sekarang masuk pada pembahasan makna perkata di Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bunyinya secara keseluruhan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Arti perkataannya diperhatikan. Qul itu maknanya adalah katakanlah. Qul, katakanlah. Ya ibadi, wahai, yaitu wahai ibadi, hamba-hambaku. Ini seruan dari Allah. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, itu orang-orang yang. Ini kata yang sangat banyak di dalam Al-Quran ya. Alladzina itu adalah maknanya orang-orang yang. Berikutnya asrofu, itu melampaui batas. Makna dari asrofu itu melampaui batas. Berikutnya ala, itu atas. Anfusihim, artinya diri mereka sendiri. La, itu artinya jangan. Taqnatu, berputus asa. Nah, ini ada di sini poin salah satunya ya. Taqnatu itu berputus asa artinya. Min itu dari, rahmati itu rahmat. Rahmati itu rahmat Allahi, Allah, dirahmatillah itu rahmat Allah. Inna itu sesungguhnya, yaghfiru mengampuni. Istighfar itu kan minta ampun ya. Astaghfirullahaladzim. Yaghfiru itu mengampuni ya. Ad-dunuba itu artinya dosa-dosa. Ya, adzunuba, dosa-dosa. Kemudian jami'an itu artinya semuanya. Ya. Innahu, sesungguhnya ia, huwa, dia, itu Allah Subhanahu wa taala, al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahimu, maha penyayang.
Itu makna di Quran surat Az-Zumar ayat 53 per kata. Ya, selanjutnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan intisari ya. Masuk pada pembahasan intisari Quran surat Al-Furqan, Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, kita masuk pada pembahasan intisari atau makna pada Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini atau Az-Zumar ayat 53 ini merupakan seruan ya, merupakan seruan kepada segenap para pelaku-pelaku yang durhaka atau pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang lain ya, agar mereka bertaubat ya, agar mereka bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang telah melampaui batas ya, sesuai dengan asbabun nuzul yang Pak Eko sampaikan di pembahasan video yang pertama ya, agar mereka ya ketika berbuat maksiat yang melampaui batas itu diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat ini itu sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa bagi orang yang mau bertaubat ya, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga mereka komitmen atau mau betul-betul meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Namun anak-anakku sekalian, ini perlu kita pahami bahwa pengampunan dosa itu tidak berlaku bagi mereka yang menyatakan telah bertaubat kepada Allah dan memohon ampunannya namun masih melakukan kemusyrikan. Jadi ketika sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah totalitas, kita sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau musyrik. Ini tidak diterima ketika bertaubat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan kemusyrikan, karena ingat, dosa syirik tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama pelakunya tidak bertaubat dari kemusyrikan tersebut. Ya, ingat, jadi ketika kita berbuat banyak perbuatan-perbuatan maksiat, kita bertaubat kepada Allah tapi masih menjalankan praktik-praktik kesyirikan, tidak diterima taubat dari maksiat-maksiat perbuatan yang lain. Karena kesyirikan itu sampai dia tidak taubat dari perbuatan syirik itu, taubatnya tidak akan pernah diterima ya. Inilah anak-anakku sekalian penjelasannya, dan juga ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mengampuni ya, Zat yang Maha mengampuni dan juga Maha menyayangi. Allah Subhanahu wa taala ya pengampun, yakni mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik tadi sampai dia bertaubat pada si pelaku-pelaku syirik ini. Sedangkan tanda Allah Maha Penyayang salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang memiliki banyak dosa untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga waktu sakaratul maut itu tiba, si makhluk ini atau manusia ini, hamba Allah ini terselamatkan karena mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pembahasan tadi perkata makna dari Quran surat Az-Zumar, dan juga sedikit belum selesai ya tentang intisari Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nah, besok di video yang ketiga akan Pak Eko jelaskan tentang kesimpulan dari intisari Quran surat Az-Zumar ayat 53, dan juga Pak Eko lanjutkan dengan membahas keterkaitan ayat tersebut, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53 dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi insya Allah nanti akan Pak Eko jelaskan pada pembahasan yang ketiga
pembahasan yang berikutnya. Pak Eko cukupkan dulu pembahasan pada video kali ini anak-anakku semuanya. Ingat kembali Pak Eko berpesan tetap jaga sholat kita ya, jaga ibadah kita anak-anakku semuanya, jaga akhlak dan perilaku kita ya, kemudian jangan pula karena di kondisi wabah pada kali ini tetap jaga kesehatan ya, jaga pola hidup bersih, kemudian tetap mengikuti protokol-protokol atau himbauan-himbauan dari yang memang menangani terkait dengan wabah corona yang sedang menimpa negeri kita ini ya. Demikian anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf pada anak-anakku semuanya apabila ada yang kurang berkenan. Baik, akhiri nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.